Salam kemenangan. Berjumpa lagi dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara, dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Dia kembali mengaruniakan hari yang baru buat kita. Saya percaya hari ini adalah hari berkat Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan mengalami perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Kita akan memulai Victorious Devotion ini dengan menyanyikan satu lagu sebagai wujud kerinduan kita kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada sampai hari ini semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami buka telinga kami pagi hari ini. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan ini. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak.
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 kata kunci pagi hari ini yang saya ajak untuk kita renungkan. Ayat yang pertama dikatakan di sana, setelah semuanya itu. Setelah semuanya itu, saudara dikasihi Tuhan, baru dilanjutkan Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu apa, saudara? Setelah Abraham dipanggil dari nenek moyangnya, karena Allah punya rencana keselamatan untuk Abraham. Setelah Abraham meninggalkan orang tuanya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Setelah apa lagi, saudara? Setelah Abraham mendapatkan janji-janji Tuhan. Setelah apa lagi, saudara? Setelah Abraham diberkati oleh Tuhan dengan harta benda. Setelah apa lagi, saudara? Setelah Abraham mengalami pembelaan Tuhan ketika bertemu dengan orang-orang yang memusuhi Abraham. Setelah apa lagi, saudara? Setelah Abraham menerima mujizat Tuhan, di mana dia dan istrinya Sarah yang sudah tidak mungkin lagi akan punya anak. Sudah tidak mungkin lagi usia seperti Sarah yang 75 tahun, Abraham yang 100 tahun akan punya keturunan. Tapi mereka mendapatkan mujizat. Lahirlah Ishak dari rahim Sarah yang katanya mandul itu. Dan setelah yang lain. Artinya setelah Abraham mengalami masa-masa di mana Tuhan memberkati hidupnya. Masa-masa Tuhan menyatakan bahwa dialah yang berkuasa atas hidup Abraham. Masa-masa di mana Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Setelah masa-masa itu, saudara, masa-masa di mana Abraham mengalami perkara-perkara dahsyat ajaib dari Tuhan, tibalah saatnya Tuhan akan menguji imannya, saudara dikasih Tuhan. Dan menurut saya ini ujian bukan sembarang ujian, saudara. Bukan ujian yang gampangan, tapi ujian yang sungguh-sungguh secara manusia kalau itu diperhadapkan kepada saya, saudara dikasih Tuhan. Saya ya sebagai manusia wajar kalau belum tentu saya akan mengiyakan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tapi Abraham tidak seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Dan pagi hari ini lewat renungan ini, saya mau mengingatkan kita semua bahwa setelah kita mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan, setelah kita dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bukan berarti kita tidak akan mengalami proses pemurnian dari Tuhan. Tapi setelah justru mungkin saudara dikasih Tuhan, kita pernah mengalami masa-masa di mana Tuhan sangat memberkati hidup kita. Bahkan setelah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, saya yakin Tuhan bisa saja suatu waktu atau suatu kali mengizinkan kita untuk diproses oleh Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Untuk memurnikan iman kita kepadanya. Tuhan mau, apakah anak yang dia sudah selamatkan ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pada saat mengalami masa-masa sukar? Apakah dia hanya percaya kepada Tuhan pada saat dia mengalami berkat yang berkelimpahan? Apakah dia hanya setia kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan pada masa-masa di mana dia merasakan betapa dahsyatnya karya Tuhan dalam hidupnya? Tapi ketika Tuhan izinkan satu waktu mungkin mengalami sakit, mungkin usahanya bangkrut, mungkin keluarganya mengalami satu masalah yang berat berkaitan dengan salah satu anggota keluarganya. Hari ini saya mau berkata, saudara dikasih Tuhan,
Setelah justru kita pernah mengalami masa-masa di mana kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat memberkati kita. Bisa saja Tuhan izinkan kita untuk mengalami satu masa Tuhan memproses kita. Tujuannya adalah supaya dia sungguh-sungguh mendapatkan iman yang murni dari hidup kita. Sehingga kita tidak hanya setia kepada Tuhan pada saat kita diberkati. Kita tidak hanya setia kepada Tuhan pada saat kita menerima mujizat. Kita tidak hanya setia kepada Tuhan pada saat Tuhan menyembuhkan kita dari sakit. Tapi justru di masa-masa kesukaran itulah Tuhan izinkan proses itu terjadi, tujuannya untuk mendapati iman yang murni dari hidup kita. Kalau Tuhan dapati itu, saudara dikasih Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, susah senang kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Susah senang kita tidak akan pernah lupa Tuhan. Susah senang kita tidak akan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Susah senang kita tidak akan lupa untuk sepenuhnya menaruh iman percaya kita hanya kepada Dia. Karena itu saudara dikasih Tuhan, setelah semuanya itu Tuhan mencobai Abraham. Dan hari ini biarlah kita terus tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan, orang-orang yang tetap melayani Tuhan, orang yang tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, saudara. Apapun persoalan kita hari-hari ini, apapun pergumulan kita hari-hari ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau itu kita miliki, saya percaya ketika Tuhan nanti datang yang kedua kali, atau ketika nanti Tuhan panggil kita dan katakan sudah selesai waktumu hidup di dunia, kita akan bertemu dengan Dia dalam keadaan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini kita belajar dari Abraham bahwa suatu waktu Tuhan menginginkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan tetap setia, teguh, dan kokoh percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara dikasih Tuhan, saya akan berdoa buat saudara semua yang bersama-sama mengikuti Victorious Devotion hari ini. Mari kita bawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan dan kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, Sang Pemilik hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Setelah semuanya itu, Tuhan izinkan Abraham untuk dicobai. Dan Abraham seorang pribadi yang taat melakukan apa yang Engkau perintahkan. Ajari kami Tuhan untuk terus memiliki iman yang murni, iman yang kokoh, iman yang kuat. Seperti halnya Abraham, bapa orang beriman. Kami tahu Tuhan bahwa pergumulan-pergumulan, persoalan, masalah hidup yang kami alami dalam kehidupan kami, itu adalah satu proses ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya kami sungguh-sungguh bergantung kepadamu, sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk melewati semua persoalan, masalah, pergumulan hidup ini. Kami percaya perkara-perkara ajaib terus akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan keluar dari masa-masa kesesakan. Kami akan lepas dari penderitaan yang kami alami Tuhan. Kami akan disembuhkan dari sakit penyakit. Kami akan dipulihkan baik itu keluarga maupun ekonomi kami. Kami akan terus mengalami hal-hal yang tidak pernah kami lihat dengan mata. Yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami. Yang tidak timbul dalam hati kami. Kami percaya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, jamah setiap umat-Mu. Berkati setiap orang-orang yang menaruh harap kepadamu Tuhan. Lawat setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh hidup kami hari ini kepada Tuhan. Kami tahu kami akan lewati hari ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tetap semangat.
Sampai jumpa lagi dalam acara Victorious Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.